Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini materi kita adalah teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Materi 3A. Kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Poin kedua adalah membuat tulisan tentang berbagai teori terkait materi tersebut. Nah, kita awali dengan teori-teori masuk agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori pertama adalah teori Brahmana yang dicetuskan oleh J.C. Van Leur. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana atau golongan pemuka agama. Landasan dari teori ini adalah pertama dari prasasti-prasasti yang ditemukan di Indonesia, kesemuanya menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Nah, di India sendiri bahasa dan huruf ini hanya dikuasai oleh kaum Brahmana karena termasuk ke dalam bahasa untuk kegiatan ritual. Kedua, bahwa ajaran Hindu yang utuh dan benar hanya boleh dipahami oleh kaum Brahmana. Jadi berbeda dengan agama Islam, dalam agama Hindu untuk ritual harus dipimpin oleh pendeta, karena di agama Hindu sendiri dikenal pembagian tugas di masyarakat. Ada yang sebagai pendeta, ada yang sebagai pemimpin, ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai rakyat atau budak, seperti itu. Jadi bila mana ada orang Indonesia yang masuk agama Hindu-Buddha, kemungkinan besar karena memang diarahkan oleh pendetanya, bukan oleh orang di luar dari kaum pendeta. Selanjutnya, di dalam agama Hindu-Buddha sendiri, di kaum Brahmana khususnya, ada hak untuk melakukan yang namanya penyebaran agama atau dakwah. Ya, saya kasih contoh lagi, misalnya di dalam agama Nasrani ada pendeta yang melakukan dakwah, atau misalnya di Islam ada ustadz, dan siapapun juga boleh kalau dalam Islam menyebarkan agama. Tapi di dalam agama Hindu khususnya hanya kaum pendeta yang punya hak untuk menyebarkan agama, mengajarkan agama, karena di dalam ajaran Hindu ada pembagian pekerjaan, ada pembagian kelompok kerja atau yang dikenal dengan kasta. Selanjutnya, teori Waisa oleh N.J. Krum. Teori Waisa menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia dikarenakan adanya interaksi antara orang Indonesia dengan kaum pedagang dari India. Nah, interaksi ini sangat intens, sangat erat, sangat lekat, sehingga antara orang Indonesia dengan orang Hindu-Buddha dari India akhirnya saling mengenal agama. Akhirnya muncullah minat orang Indonesia untuk masuk agama Hindu-Buddha. Kemudian adanya interaksi yang lama karena orang India yang berdagang ke Indonesia tidak bisa, ya kalau ingin pulang langsung pulang, mereka harus mengikuti arah angin, harus mengikuti musim. Maka sembari menunggu musim, mereka menetap di Indonesia, bahkan ada yang menikah, ada yang berdagang, akhirnya tersebarlah agama Hindu-Buddha seperti itu. Selanjutnya lagi, teori dari C. Seberg Mukherjee tentang teori Ksatria. Teori Ksatria menyatakan bahwa yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah kaum bangsawan, karena di abad kedua Masehi di India sana sedang terjadi pergolakan, dan kita tahu sendiri apabila terjadi peperangan antara dua kerajaan yang kalah itu akan diusir, tanahnya akan diambil oleh raja yang berkuasa, oleh raja yang menang. Maka yang kalah ini kemana? Nah, ada teori mengatakan bahwa yang kalah itu pergi keluar dari India, melarikan diri sampai ke Indonesia, sehingga membentuk kerajaannya sendiri di Indonesia, karena di Indonesia belum ada kerajaan, membuat koloni di Indonesia. Akhirnya muncullah kampung-kampung India, kerajaan-kerajaan
bercorak Hindu-Buddha. Teori selanjutnya adalah teori arus balik atau teori nasional. Nah, teori arus balik ini menyatakan bahwa rakyat Indonesia sendiri yang melakukan penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kok bisa? Jadi Bush ya sebagai pengusung teori menyatakan bahwa orang Indonesia berinteraksi dengan orang India, datang akhirnya ke India. Di India mereka akhirnya ya mempelajari agamanya di sana, agama Hindu-Buddha itu akhirnya datang ke Indonesia menyebarkan ajaran Hindu-Buddha ke Indonesia, ke keluarganya, ke saudaranya, ke lingkungannya. Akhirnya muncullah ajaran Hindu-Buddha di Indonesia tersebar. Nah, kemudian teori Sudra oleh Van Faber. Teori Sudra menyatakan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh kaum Sudra atau kaum budak yang bermigrasi ke Indonesia. Mereka menetap dan menyebarkan ajaran agama mereka pada masyarakat pribumi sehingga terjadi perkembangan yang signifikan terhadap kepercayaan mereka awalnya, animisme dan dinamisme. Jadi orang-orang Buddha yang datang ke Indonesia berinteraksi dengan kaum-kaum bawah Indonesia, dengan kaum ya dengan rakyat biasa, akhirnya mereka beralih kepercayaan dari animisme dinamisme, dari percayaan nenek moyang dan benda-benda, akhirnya mereka mulai mempercayai adanya agama lain, yaitu agama yang menganut paham tentang dewa-dewa. Nah, demikian tentang teori masuk ajaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Selanjutnya nanti kita akan bicara tentang bagaimana pengaruh ajaran Hindu-Buddha itu di Indonesia, apa yang terjadi setelah agama itu masuk ke Indonesia. Itu aja dulu dari saya. Kalian baca-baca bukunya, kalian searching di internet, nanti juga ada tugasnya, kemungkinan kalian kerjakan, kirim lewat lampiran. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.